untuk mockup-nya kurang lebih seperti ini. Jadi dari mulai enter space screen, terus ini kita masuk ke aplikasi, jadi bisa dikasih ada tombol lewati ya. Jadi kayak kalau user males untuk nge-slide dari tampilan si splash screen ini bisa kita langsung skip. Terus ini langsung masuk ke home-nya. Terus aku buat tadi galeri ceria tuh ada di depan. Jadi ada 4 fitur utama yang tadi. Jadi kita nggak ubah fiturnya, tapi fitur yang ada kita optimalkan gimana supaya lebih terlihat oleh user dan lebih gampang ketika user itu untuk ngeklik si 4 fitur utama tersebut. Nah, 4 fitur utama tadi salah satunya si galeri ceria itu. Nah, di galeri ceria ada 4 fitur lagi. Kita mau yang mana nih? Ruang baca kah, ruang cerita kah, ruang bermain kah? Nah, karena tadi si ibu gurunya mau ke ruang bercerita, mau cari buku dongeng. Nah, di sini ada bukan icon ya, ini lebih mini ilustrasi sih, supaya bisa ngebedain aja mana itu yang bercerita, mana baca, mana bermain, mana juga bernyanyi. Jadi ilustrasinya itu tuh lebih minimalis dari tampilan yang sebelumnya. Terus di ruang bercerita ini kita pemudah user dengan kasih apa namanya filter. Jadi filternya itu bisa berdasarkan abjad, bisa berdasarkan buku populer, terus buku yang baru banget masuk ke dalam aplikasi yang baru diunggah sama developernya. Terus ada juga cari buku sesuai, misalkan si user pernah baca nih buku sebelumnya, ada nggak ya di Pautpedia ini aplikasinya. Nah, si user ini bisa typing gitu. Dan ini tampilan bukunya ketika diklik, jadi ada button download, ada button baca. Nah, setelah kita pilih download, nanti ada review downloadnya seperti apa, dan ini, nah, ini download, dan di sebelah kanannya ini ketika kita baca ya. Jadi ketika kita baca, nanti ketika kita touch itu ada scrollnya. Jadi kita tahu, oh ini kalau baca ke bawah seperti ini. Dan di bagian pojok kanan atas, itu ada juga button download. Dan di sebelah kirinya ada button back. Jadi ini memudahkan user dari segi visual dan dari segi UX-nya juga dibanding tampilan aplikasi Pautpedia sebelumnya. Nah, eh, aku akan kasih unjuk tampilan before after-nya, tapi nanti di materi yang selanjutnya ya. Jadi di materi selanjutnya baru aku jelasin bagaimana tampilan before after-nya. Nah, ini kan aku jelasin tampilan after-nya nih. Sebagai point of view kita sebagai UI UX designer, ketika kita tadi sudah melakukan design thinking kan, dari mulai empathize, kita masuk ke define, kita ideate, kita prototype. Nah, cuman dari mockup ini kita belum sampai ke testing. Jadi di part ini kita belum testing ke user lagi, bagaimana dengan tampilan yang baru ini lebih memudahkan kah, apa masih ada yang kurang kah, atau kayak gimana nih, udah sangat-sangat memudahkan, button-nya udah kelihatan, udah lebih catching kah ke user ketika kita mau back, mau download segala macam, dan flow-nya lebih mudah atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu konsep desain yang bisa aku share hari ini tentang desain thinking juga, dan salah satu contoh aplikasi yang memang pernah aku redesign juga seperti ini. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.